Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan Salehah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat dan terus bersemangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Saleh dan Salehah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Masih berhubungan tentang listrik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Tahukah kalian, listrik memiliki peran yang sangat penting. Lampu, serta peralatan elektronik yang ada di rumah-rumah, sekolah, perkantoran, pabrik, dan sebagainya tentu membutuhkan energi listrik. Bagaimana ya proses listrik bisa sampai ke rumah kita? Itu akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi cara pembangkit listrik tenaga air, menjelaskan proses menyalurkan energi listrik, dan menjelaskan terganggunya proses penyaluran energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik menggunakan berbagai sumber, di antaranya minyak bumi, batu bara, nuklir, angin, air, matahari, dan energi gelombang. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Salah satu contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Perhatikan skema kerja pembangkit listrik tenaga air berikut. Pertama-tama, aliran air. Aliran air pada sungai, air terjun, atau air waduk bertujuan untuk menggerakkan turbin. Kemudian, pada kincir air, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar sesuai dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian, pada saluran transmisi, terjadi perubahan energi, yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di sini energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik akan disalurkan ke konsumen atau rumah-rumah melalui proses transmisi. Dalam ruang lingkup kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik tersebut memiliki prinsip seperti PLTA dan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga di sekitar saja. Pembangkit listrik ini dinamakan pembangkit listrik mikrohidro, menggunakan aliran air memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Perhatikan skema dari pembangkit listrik mikrohidro berikut ini. Terdiri dari aliran air sungai, kemudian kincir air, penghubung kincir air dan generator, adanya generator dan saluran transmisi yang menghubungkan aliran listrik dengan rumah-rumah yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga sampai ke masyarakat. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung-gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya, jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut. Pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Di sini contohnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tenaga ekstra tinggi atau SUTET. Hal ini dikarenakan energi yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. Kemudian, energi listrik masuk ke dalam transformator. Transformator merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Kemudian, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Selanjutnya, energi listrik masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah-rumah. Dan terakhir, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran serta rumah-rumah penduduk. Terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Nah, sekarang tahukah kalian apa penyebab terganggunya proses penyaluran listrik? Yuk kita simak penjelasan berikut. Terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kerusakan pada pembangkit listrik. Yang kedua, pohon yang tumbang. Yang ketiga, adanya sambaran petir. Yang keempat, perusakan pada saluran listrik atau pemasangan yang kurang baik. Dan yang kelima disebabkan oleh peristiwa alam, seperti gempa bumi. Nah, itu tadi penjelasan tentang proses penyaluran energi listrik. Jadi, dapat kita simpulkan, sumber energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Komponen utama pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA membutuhkan aliran air untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin dapat menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik melalui sistem transmisi. Proses penyaluran energi listrik dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti sambaran petir atau gempa bumi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.